Bagaimana dengan meminta harta barang peninggalan almarhum ayah? Jika yang disimpan ayah kita yang disimpan oleh ibu, sedangkan saudara kandung kita tidak tahu, apa hukumnya? Haram. Untuk apa antum minta barang peninggalan? Kalau yang dimaksud adalah warisan hak antum, maka nggak masalah. Tapi warisan ini harus dibagi, karena orang kalau mati harus dijalankan segera, memandikan, mengurus jenazah dan menguburkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, membayar utang-utangnya. Yang ketiga, menjalankan wasiatnya. Yang keempat, membagi warisannya. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi warisan. Kalau yang antum minta hak antum, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau hak ayah memang yang mungkin sudah diberikan kepada ibu sebagai hadiah atau hibah, nggak boleh, nggak ada hak di situ. Atau memang itu harta warisan yang belum dibagi, masih utuh, lalu antum minta sebagai modal tanpa sepengetahuan saudara, ini nggak boleh, nggak sama sekali, nggak bisa. Sama masuk dalam bab berkhianat, nggak boleh. Itu haknya saudara antum, tidak boleh sama sekali kita ambil. Pantaskah seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri? Sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Hah? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Masa bertanya begitu? Nggak perlu. Nggak ada apa kok pamit sama istri? Nggak usah. Kalau uang antum hasilnya nggak usah pamit gitu kan. Ada orang begini nih sengaja melatih istrinya jadi kurang ajar sama dia. Nggak perlu. Kenapa? Antum berikan haknya dia, ini nafkah kamu, hitung baik-baik kebutuhan rumah, kasih. Selebihnya antum punya hak dengan uang antum, gimana caranya? Kok bisa gitu? Kalau dia juga punya pendapatan, seistri punya pendapatan, tidak wajib pamit sama antum. Hasilnya dia bisnis sendiri, orang tuanya kasih warisan, nggak bisa antum campur tangan di situ. Dia mau bantu keluarganya kah? Masa harus pamit dulu? Kan enggak gitu. Kecuali memang uang itu dari kita suami berikan kepada istri, kemudian ada lebihnya, uang bulanan ada lebihnya, dia pamit sampaikan, itu lain. Atau modal kita berikan, atau mungkin istri antum yang punya modal dalam satu usaha, antum laporin, tidak ada masalah. Tapi kalau uang mau dikasih ke orang tua harus pamit, ini enggak. Orang tua itu kan wajib dibakti oleh suami. Jelas nggak hukumnya? Jadi ini bukan masalah kok keras sekali sama istri, bukan masalah keras. Kita letakkan batu pada tempatnya, maka akan rapi bangunan tuh, gitu kan? Harusnya begitu. Tetap istri disayangi, dicintai, dilembuti, semua haknya didapatkan sama dia. Tapi jangan kita melampaui batas, gitu. Ada orang subhanallah beli pulsa minta sama istri, semua gaji dikasih istrinya, dia sendiri seperti orang merengek sama istrinya. Ini mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Hah? Ini harus diperbaiki, nggak boleh, ya. Jelas ya? Pokoknya kalau dekat sama saya harus jadi jantan benar tuh. Nggak bisa setengah-setengah. Bolehkah amil zakat mengambil dana zakat untuk membiayai dirinya sendiri hingga tingkat doktor atau S3? Kenapa ini? Ini aneh-aneh juga nih. Kenapa harus mengambil gitu? Nggak boleh akhi. Amil zakat, dia kembali ke masalah dia ini instansi atau individu. Kita rincikan dulu. Kalau dia instansi, maka amil zakat secara global semua masuk di situ. Pengelola yayasannya, pegawai-pegawainya masuk dalam total amil zakat. Boleh dibagi, boleh diberikan gaji, boleh dibiayai, misalnya dipakai untuk biaya listriknya, biaya airnya, itu semua dibolehkan, tapi dari 1/8 harta. Kalau secara individu, dia memang mengelola zakat keluarganya, zakat teman-temannya, dan dia memang orang tahu dia ambil zakat, memang dia yang kumpulin, kemudian dia ambil 1/8 hak dia, memang di situ, itu lain, Allahu alam, itu yang saya tahu. Tapi kalau dari zakat yang dikumpulin itu tidak boleh, zakat yang dikumpulin tidak boleh dia gunakan, ya. Apalagi untuk tingkat sekolah seperti ini nggak masuk. Karena zakat itu digunakan untuk orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang terlilit utang, gitu kan. Kalau antum untuk S3 ini untuk apa gitu? S3 itu sudah sangat tinggi gitu kan. Allahu a'lam, yang saya tahu tidak perlu. Bolehkah mengikuti undian berhadiah suatu produk apabila memang kita biasa menggunakan produk tersebut sehari-hari? Tidak dikhususkan membeli karena ingin mengikuti undian. Boleh, kalau memang seperti itu keadaannya ya. Antum belanja di sebuah toko itu memiliki promo, kalau beli 100.000 dapat sabun, atau beli ini dapat ini, gitu kan. Sementara memang antum butuh produk itu, memang dasarnya beli untuk beli produk itu, bukan kejar hadiahnya, itu boleh. Tapi kalau ngejar hadiah undian sehingga akhirnya produk itu numpuk, tidak diperlukan, atau mungkin sudah mau expire pun dipaksakan, ini tidak boleh, ini haram hukumnya.
Apa yang harus kita lakukan atas harta yang kita miliki tapi tidak jelas halal atau haramnya? Hadiah, menang, undian, ya. Tentu lebih baik disedekahkan, Allahu a'lam, terutama untuk fasilitas umum. Ya, ini yang saya ketahui pendapat ulama yang kurang lebih mayoritasnya di situ, ya. Si fulan menjadi penanggung jawab penerima sedekah atau infak untuk Palestina. Awalnya dia berniat menyumbang 1 juta. Sudah terkumpul total 100 juta. Total sudah terhitung olehnya tapi belum disampaikan ke jamaah totalnya dan belum dikirim. Sesaat akan diumumkan dan dikirim. Si fulan tadi mendapati keperluan mendadak dan mengambil atau mengurangi infaknya 500 ribu. Dia ambil lalu diumumkan bahwa terkumpul 99 juta 500 ribu dan jumlah itu dikirim ke Palestina. Bagaimana hukum terhadap si fulan? Haram, haram, nggak boleh. Kembalikan tuh 500 ribu. Nggak ada hak antum di situ. Ini bukan zakat, ini bantuan untuk Palestina, saudaraku. Gimana caranya antum mau kasih orang susah di sana, antum masih ambil 500 ribu? Kerja ya akhi, jual nasi uduk, angkat batu, apa saja. Kenapa harus ambil dari sumbangan itu? Terlebih lagi antum tadlis nih. Tadlis itu membalik fakta, gitu kan? Sudah jelas 100 ribu yang masuk, antum tidak iklanin 100 ribu, 99 juta 500 ribu. Jadi memang itu kelihatan diambil. Gak boleh. Ini namanya tadlis, ya, penipuan. Gak boleh. Kalau antum iklanin ini 100 ribu, 100 juta terkumpul, saya akan kirim 99 juta 500 ribu untuk saya gunakan transportasi saya. Itu lain. Orang yang nyumbang tahu, dengar, lain. Tidak ada tadlis, tidak ada penipuan. Mereka ridho, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau enggak, saudaraku, jangan, bahaya sekali ini. Jangan antum masuk ke pintu itu, ya. Karena ini sumbangan untuk saudara kita yang lagi susah, yang lagi menderita, terus antum sempat mengambil situ, tuh nggak bisa. Ini terbuka pintu, semua sumbangan akan habis tuh, nggak bakal sampai ke orang gitu. Dan ini ada tadlis, teman, ya, harus ditinggalkan, tidak boleh, dibayar kembali, serahkan ke Palestina. Ustaz, saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat antum, ya. Kemudian masuk waktu dan segalanya, itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu. Selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima. Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan? Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram. Maka sebaiknya antum jangan di situ. Jangan ada di situ, teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini, teman-teman. Yang paling pertama, tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram, teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang, kata ulama, yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilit dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini, ya. Apapun yang haram, ada syubhat antum tinggalkan. Jangan sampai masalah ini. Jangan sampai masalah, gitu kan. Jadi semestinya lebih hati-hati, Allahu alam. Kalau masalah sedekah, Allah, kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi Sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang dia masih punya pendapatan lain, misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol, tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu. Semuanya halal, sabun apa segala, dan masuk supermarket besar, tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal. Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih, ya, dari dia kerja 30 hari itu gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen secara persentase produk yang ada di supermarket itu, misalnya 5%-nya produk haram, 5% dari total produk, 5% haram karena ada minuman keras, 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum, sedekahin.
Jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih, ya, orang kerja di bar jual alkohol semuanya gitu kan, itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya. Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Bagaimana bertobat dari dosa mengambil dari yang bukan haknya? Tentu saja kembalikan hak itu. Tobat kepada Allah, kembalikan hak. Saya sudah jelaskan tadi. Apapun produk orang lain, materi, semua dikembalikan. Bahkan kalau ada nama baiknya orang yang kita pernah rusak, perbaiki nama baik itu. Jika kita masih banyak dosa besar, terus kita berjihad lalu meninggal, apakah terhitung mati syahid? Mati syahid tentunya. Ya. Kalau orang masih ada dosa besar, pernah berzina, pernah riba, kalau berhubungan dengan dosa kepada Allah Azza wa Jal, dia berjihad semua diampuni dosanya. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia tidak. Jadi misalnya kita masih punya utang, maka nggak diampuni sama Allah utang itu sampai dibayar. Kalau bergantung haknya manusia, gitu kan? Pernah menggibah, itu kan syaratnya harus minta maaf. Maka dosa-dosa yang lain insya Allah dibersihkan oleh Allah SWT dan diterima mati syahidnya. Tapi khusus orang yang berkhianat harta rampasan perang, ini tidak diterima syahadanya. Tadi sebagaimana dalil menjelaskan masalah itu. Bolehkah kita tamak terhadap harta halal? Boleh sekali, nggak ada masalah. Sudah kaya, punya miliaran, masih mau lebih kaya, buka usaha, nggak ada masalah. Tamak terhadap rahmat Allah itu perintah agama. Bolehkah saya sudah sehat minta tambah sehat? Bolehkah saya pintar minta tambah pintar? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya nggak bilang lupa ya. Katanya boleh minta tambah istri. Udah mulai panas rupanya. Bagaimana hukumnya jika kita memberi zakat atau sedekah ke panti asuhan yang pengelolanya adalah yayasan yang non muslim walaupun anaknya ada juga yang Islam? Jangan. Tidak usah kasih sedekah non muslim itu. Yayasan begini jangan. Banyak yayasan Islam, masya Allah antri. Gitu kan. Kenapa nggak kasih non muslim? Kalau kita memberi sedekah secara individual kepada non muslim, ada tetangga non muslim miskin, kita kasih bantuan boleh, nggak ada masalah. Boleh kita berikan sedekah kepada mereka. Nabi SAW pernah memberikan kambing kepada orang musyrik yang tinggal di belakang Gunung Uhud, akhirnya masuk Islam kan gitu. Jadi boleh memberikan sedekah kepada non muslim. Tapi kalau lembaga pengelolaan itu nggak boleh. Walaupun ada anak yatimnya orang muslim, kenapa kita nggak kasih langsung saja? Banyak kan orang-orang muslim, apalagi di Indonesia alhamdulillah mayoritas muslim. Bagaimana jika tidak ikhlas dalam berzakat? Apakah tetap harus zakat atau tidak? Kenapa tidak ikhlas nih? Siapa yang kasih antum nafas? Siapa yang kasih antum mata? Yang kasih antum telinga? Yang kasih antum ilmu, otak bisa belajar? Terus kemudian Allah minta 2,5%, itu pun 1 tahun plus kalau mencapai 85 gram emas. Terus tidak ikhlas? La ilaha illallah. Harus ikhlas saudara, tetap keluar zakat, jangan gitu. Gak bisa kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis Abu Daud hadis sahih, Inna Allah la yaqbalu min amalin illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal soleh kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan? Kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus keluarkan zakat? Tetap harus keluar. Ikhlas gak ikhlas? Kalau tidak berarti jadi utang tuh. Karena zakat adalah rukun Islam, gitu kan? Nggak bisa. Di sini saya hanya sharing saja Ustaz untuk jamaah yang masih bekerja di institusi ribawi atau haram lainnya. Tidak perlu takut untuk resign. Demi Allah, karena saya membuktikan sendiri keluar dari bank dan resign dari perusahaan non Islami. Sekarang saya punya usaha sendiri dan mendapatkan hasil dan waktu yang lebih berkah. Jazakallah khair, berbagi. Ini sudah ada kesaksian nih, gitu kan? Sebenarnya tanpa penyampaian akhi ini juga, jazakallah khair, tentu saja sudah jelas harus kita sebagai orang muslim yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah lembaga perbankan konvensional lebih baik ditutup karena riba dosanya lebih besar dari perzinahan? Tentu saja. Sama dengan antum tanya, apakah lembaga perzinahan harus tutup? Sama. Apa bedanya riba sama zina? Hah? Dua-dua dosa besar kan? Nah iya. Cuma karena sekarang besar-besaran, banyak pegawai, banyak yang pakai jasanya, jadi akhirnya
Seakan-akan itu bukan kesalahan. Nggak bisa, riba haram, nggak bisa diganti, kan gitu. Nggak bisa, harus berhenti, ganti. Nggak bisa enggak. Gitu. Bagaimana hukumnya berzakat melalui perantara bank konvensional? Sama aja. Kenapa harus bank konvensional, saudara? Kenapa harus terlibat di situ? Tarik zakat kepada tetangga orang miskin. Alhamdulillah di Indonesia banyak sumber nih, banyak. Saya subhanallah kalau pagi setiap hari naik motor keluar kendaraan ke pengajian, tidak pernah saya jalan nggak ketemukan orang susah. Ada saja yang mengutin sampah, yang lagi jalan, ada orang tua sekali pakai tongkat, banyak. Bodoh kita kalau kita mau hitung mungkin banyak. Kalau antum mau bawa berapa juta pun habis tuh disedekahin. Kenapa harus melalui lembaga haram nih? Banyak sekali. Terkait zakat, bagaimana hukumnya Indonesia menerapkan pajak bukan zakat, dan bagaimana hukumnya jika negara punya hutang-hutang tidak sanggup membayarnya? Siapakah yang harus bertanggung jawab, pemerintah atau rakyat? Tentu saja idealnya adalah zakat, dan zakat itu sebenarnya kalau dimaksimalin akan sangat luar biasa efeknya. Cuman kita mungkin belum melihat ke arah situ ya. Semestinya zakat itulah yang dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian zakat itu dikelola dari kaum muslimin. Itu akan lebih efektif dan bukan pajak, karena pajak tidak ada pintu celah, tidak ada celah syar'inya dibolehkan gitu kan. Maka sebaiknya memang yang dikelola adalah zakat itu sendiri. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Siapa yang bertanggung jawab utang-utang pemerintah yang telah membuat utang itu? Siapa yang utang itu? Pada saat dia sedang bertugas, ya dia tanggung jawab. Kan itu. Waktu dia menjabat jadi presiden, jadi menteri, jadi siapa, dia utang, ya dia tanggung jawab. Dia siapa suruh dia utang, gitu kan? Tidak mungkin, rakyat apa dosanya? Apa salahnya kita coba? Nggak ada salahnya rakyat. Kok bisa rakyat yang disalahin gitu? Ya salah sendiri dia membuka pintu itu dia harus selesaikan. Dia harus bisa. Tidak, dia minta maaf ke masyarakat. Saya sudah membuka begini, akhirnya orang semua harus bayar, ya itu konsekuensinya. Bagaimana cara bertobat dari mencuri harta zakat? Dengan mengembalikan, taubat kepada Allah SWT dan mengembalikan harta itu. Bagaimana hukumnya memutar harta zakat menjadi investasi di suatu instansi, lalu setelah itu zakat tersebut baru dibayarkan? Bagaimana hukumnya harta yang dihasilkan dari perputaran zakat? Apakah boleh dimanfaatkan? Yang saya tahu Allah alam, yang lepas dari syubhat yang boleh diputar adalah harta dari 1/8 dari zakat milik amil zakat. Karena tuh tadi kalau punya lembaga zakat kan ditarik tuh ya, 1/8 buat amil zakat. Misal terkumpul banyak 10 miliar misalnya, dibagi 8, 1/8-nya masuk kepada lembaga amil zakat. Itu antum mau investasikan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau umumnya dana zakat diinvestasikan dulu baru dibagi, ini bagaimana kalau bangkrut? Siapa yang mau tanggung jawab? Kan gitu, nggak mungkin. Allah alam, yang saya tahu tidak boleh. Yang boleh adalah memang haknya amil zakat. Haknya amil zakat. Apakah benar Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah ba'dal asr? Apakah pemilik budak dikenakan zakat atas budak yang dimilikinya? Enggak, kalau budak tidak ada zakatnya tentunya, karena tidak pernah disebutkan dalam dalil. Kalau apakah Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah asr, ini Allahu alam. Saya pribadi tidak pernah menemukan dalil secara khusus ya, tetapi ada memang hadis-hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW pernah berdiri selepas asar dan sholat, tetapi itu adalah sholat ba'diyah duhur ya, yang tertinggal yang beliau lupa. Allahu alam. Jadi dalil yang lebih kuat tentang Nabi SAW tidak pernah bahkan melarang sholat habis subuh dan habis asar. Itu yang masyhur di kalangan para ulama. Bagaimana cara bertobat dari dosa riya? Apakah pahala ibadah kita yang hilang karena riya bisa kita dapatkan kembali setelah bertobat dan menyesali perbuatan riya tersebut? Allahu a'lam. Kalau kita sudah riya dari awal, setahu saya itu perbuatan dosa besar. Apakah itu bisa kembali pahalanya? Allahu a'lam. Tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau seseorang itu bertaubat nasuha, maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ada orang-orang memang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Allahu a'lam ini dosa yang mana, gitu kan? Tapi ini memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuman kalau riya atau kita khususkan ibadah tertentu, sholat yang pernah saya riya atau sholat ini bisa nggak diganti jadi pahala kembali? Allah alam. Umumnya sudah hancur kan gitu, sudah habis.
maka kita tidak tahu ya apakah memang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari dia kembali digantikan, itu saya tidak tahu. Bagaimana pendapat tentang orang yang misal bersedekah menjual motornya untuk berharap Allah bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih seperti mobil atau bahkan rumah, apakah itu berdosa? Apakah ini termasuk orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam surah Hud ayat 15-16? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan akhirat kecuali neraka. Saya tidak tahu ini kenapa dia menjual motornya untuk disedekahkan. Terus kira-kira dia punya transportasi enggak? Untuk apa dia sedekahkan motor itu gitu? Kita harus lihat dulu ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau tidak ada sebab, tidak ada sesuatu, dia hanya mau bersedekah secara umum, sementara kendaraan itu dibutuhkan buat dia untuk keluarganya, maka ini anjuran ulama untuk tidak bersedekah dengan motor itu. Nah, tidak ada sesuatu yang mendesak, tapi lagi dikumandangkan jihad, butuh sumbangan gitu. Ada banjir, ada sesuatu memang yang tidak bisa kalau kita nggak sedekah, karena terbuka peluang besar. Nah, itu jual. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi pada saat dipanggil oleh Nabi SAW jihad, mereka akhirnya menarik semuanya apa yang mereka milikin, gitu kan. Tapi kalau sedekah secara umum tidak tahu dan tidak jelas arahnya kita mau sedekah kemana, cuman berharap nanti kalau saya sedekahkan ini kepada fakir miskin misalnya yang saya temuin, maka Allah gantiin saya mobil. Allahu alam, ini yang saya tahu ulama menganjurkan untuk jangan, kecuali memang dia bersedekah pun tanpa dengan motor itu, bisa dengan doa, bisa dengan sedekah sekecil apapun, Allah SWT berikan dia mobil, bukan mustahil, gitu kan? Bukan mustahil. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya memang mendesak seperti kasus jihad, ada memang hal-hal yang membutuhkan kaum muslimin dibantu, ada orang miskin yang memang betul-betul depan mata kita lagi sakit parah, atau ada kerabat kita dan tidak ada lagi dana, ada teman dekat lagi mau dioperasi, kalau enggak dia akan mati misalnya, jadi kan lalu kita jual apa yang kita milikin dari mobil, dari motor, itu insya Allah akan ada nilainya sendiri, akan ada nilai pahalanya itu. Itu kalau tidak salah ada kejadian di Saudi beberapa waktu lalu, saya baru ingat. Jadi ada seseorang, saya dikirimkan beritanya oleh teman saya dari Jeddah. Semoga Allah jaga beliau. Sahabat dekat saya dan dia menceritakan ada satu kota, saya juga lupa kota apa itu di Saudi, tapi kisah nyata terjadi baru ini saja. Ada seseorang rupanya bersahabat, kemudian temannya itu meninggal dunia dan punya utang. Waktu disampaikan kepada kerabatnya, karena dia tahu temannya ini berutang, disampaikan kepada anak istrinya tidak mau tahu, karena nggak ada bukti katanya. Tapi temannya bilang, saya saksikan loh, memang orang ini punya utang, teman saya bayarin. Mereka tidak mau, mereka lebih terpikir membagi warisan. Ringkas cerita, orang ini tiba-tiba berpikir, dia merenung malam, bagaimana nih hukumnya? Saya tahu teman saya ini punya utang, kerabatnya nggak ada yang mau bayar, padahal uangnya ada, yang ditinggal warisan ada, gitu kan? Cuma dia tidak sempat bayar, meninggal dunia. Maka karena kerabatnya tidak ada yang mau bayar, dia bilang, di dalam kisah ini dikatakan dia pun berijtihad, dia mengambil hartanya yang dia miliki, kalau tidak salah itu hari mobil, dijual sama dia mobilnya, kemudian mobil itu dijadikan duit lalu dilunasi utangnya, dilunasi utang temannya ini dengan berharap temannya supaya tidak punya masalah, gitu kan. Maka dibayarkanlah utang tersebut, Ringkas cerita teman-teman sekalian, waktu dia bayar utang dengan hikmah Allah, kerabatnya rupanya pemilik piutang ini punya banyak kenalan. Lalu dia cerita kalau si fulan itu baik sekali, si fulan itu telah membayarkan utang temannya, dan ini juga rupanya pemilik piutang tahu kalau orang ini, mereka punya hubungan semuanya, tahu kalau orang ini sebenarnya lagi tidak punya apa-apa, dan itu mobil dia satu-satunya. Waktu dia cerita sama teman-temannya, ternyata teman-temannya pemilik piutang ini orang-orang kaya, gitu kan. Lalu mereka pun menghadiahkan mobil baru kepada orang itu, dan pada saat itu dia pun orang ini didatangi, ada yang satu menghadiahkan mobil, yang satu menghadiahkan sebuah kios, yang satu mengirimkan produk-produk untuk isi kiosnya. Dalam kisah itu pokoknya tiba-tiba menjadi kaya raya dia. Nah, ini kondisional memang ya, kondisinya karena temannya memang betul-betul terdesak. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau ada sasaran berbeda, kalau nggak ada sasaran ini mungkin lebih baik jangan, terlebih lagi kalau antum memang membutuhkannya. Jika seseorang yang kehilangan barang, misalnya uang, tapi bagaimana jika seorang yang kehilangan barang, misalnya uang, tapi dia mengikhlaskan uang tersebut, kemudian ada yang menemukan uang itu. Jika orang yang menemukan uang tersebut menggunakannya, apakah Allah SWT tetap mengazab orang tersebut? Iya. Innamal a'malu binniyat. Saya kasih contoh gini.
para ulama fikih memberikan gambaran, kalau ada orang laki-laki fasik, buruk misalnya, maksiat kepada Allah, dia lihat satu perempuan lewat nih, dia niat menzinai perempuan itu, memperkosa perempuan itu, lalu disergaplah perempuan tersebut, lalu diperkosa sama dia. Ternyata setelah dia perkosa, terlihat itu wajah istrinya. Misal, yang dia perkosa tadi ternyata istrinya sendiri. Dosakah dia? Siapa yang punya jawaban? Dosa zina. Padahal itu istrinya sendiri, karena tadi niatnya zina. Bayangin. Paham hukumnya? Begitu memahaminya. Jadi dia niatnya bagaimana nih? Padahal itu istri sendiri loh, tapi sudah niat zina dari awal, maka tetap dosa zina. Allahu a'lam. Seperti itulah. Jadi sama orang ini ya, kalau dia, saya kehilangan uang, saya ikhlasin, orang yang mencuri uang itu tetap dapat dosa walaupun saya ikhlaskan. Saya dapat pahala ikhlasnya, tapi dia tetap dapat hukuman karena curiannya. Pada pertemuan sebelumnya tentang menuduh wanita baik-baik berzina, bagaimana nasib Abdullah bin Abi Salul, si munafik, ketika Rasulullah SAW tahu bahwa dia yang menuduh Aisyah? Apakah dihukum rajam? Tidak tentunya, tapi dicambuk 80 jerah. Semua yang membuat fitnah, kedustaan, hukumnya dalam Islam dicambuk 80 jerah. Jadi Abdullah bin Abi Salul pun dicambuk 80 jerah. Semuanya yang terlibat pada saat itu, banyak yang terlibat ya. Mungkin ada waktu itu dicambuk puluhan orang yang kena dalam fitnah itu. Tapi saya tidak hafal semua namanya, tapi Abdullah bin Salul salah satunya dicambuk pada saat itu. Bagaimana ini karena satu kertas ya, jadi saya bacakan walaupun ada di luar tema. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika selesai azan maghrib dan isya, adakah waktu jeda untuk sholat sunnah sebelum iqamah atau langsung iqamah setelah azan? Setahu saya ada sholat sunnahnya, setahu saya. Bahkan sabda Nabi SAW jelaskan gitu, antara azan dan iqamah maghrib, kata Nabi SAW, maka seseorang sholatlah ya. Siapa yang mau 3 kali Nabi SAW ulang-ulangi. Saya sering melihat ceramah Ustaz di YouTube dan saya sangat respect ya dengan semua ceramah Pak Ustaz. Kemudian saya berniat untuk memperlihatkan ceramah Pak Ustaz ke teman-teman atau saudara saya, tetapi tanggapan mereka bahwa ceramah Pak Ustaz seperti seorang Muhammadiyah dan saya dilarang keras untuk mengikutinya. Tapi saya mengelak dengan tuduhan tersebut dan saya ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Muhammadiyah dan kenapa saya tidak boleh mengikuti. Apakah Muhammad itu menyimpang Pak Ustaz? Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Muhammadiyah nama lembaga sama dengan Nahdlatul Ulama gitu kan. Indonesia ada Al-Irsyad, ada banyak lembaga-lembaga gitu kan. Ini lembaga teman-teman sekalian, ini sebuah kendaraan, bukan target. Kalau kita sudah menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai agama, maka akan jadi seperti itu. Kesannya ada aliran-aliran, dan ini tidak benar. Tidak ada aliran dalam Islam. Agama kita cuma satu, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu, kiblat kita satu, semuanya jelas sasarannya gitu kan. Wahyu juga jelas, mana yang ayat, mana yang hadis Nabi SAW. Dan hadis-hadis pun yang palsu sudah dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Kalau masalah kasus ada yang mengatakan pengajian ini mirip Muhammadiyah atau pengajian seperti apalah dituduh, sebenarnya teman-teman Anda diberikan akal ya. Antum sekarang hadir sini punya akal fikiran, punya hati nurani. Dari awal ceramah kita sampai akhir, ada sesuatu yang buruk antum dapatkan? Hah? Ada sesuatu yang buruk? Cuma satu orang yang jawab. Atau ada ilmu, ada tambahan iman, ya kan kita bisa memilih itu. Kalau antum mau ikutin perkataan orang teman-teman sekalian, tidak ada ilmu yang antum bisa terima, kan gitu. Dan di majelis ilmu yang sebenarnya, kalau antum mau tahu majelis ilmu yang sebenarnya, dan ini subhanallah turun-temurun dari para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang ulama-ulama kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Kita kalau duduk dari awal teman-teman, dari awal bicara sampai akhir ilmu semua. Manfaat, kita pulang padat otak kita ini dengan ilmu, dan kita pun jadi berubah lebih baik. Itu majelis ilmu. Kalau antum datang majelis ilmu ngomongnya ngelantur, cuman tahu ketawa-ketawa, cuman tahu dongeng-dongeng, cuman tahu pendapat saya, enggak usah hadiri. Memang begitu. Itu bukan majelis ilmu namanya. Antum kan punya hati nurani. Kalau orang bicara apapun, antum sendiri yang tentukan. Oh ya, ini saya tahu ini benar. Udah, orang mau bicara apa, jangan usah dengar. Karena semua syaitan itu teman-teman, kata Allah, inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu nazak. Nazak itu kalau ada celah di batu,
atau celah di buah sedikit retak, sedikit bisa masuk di situ ulat, itu namanya nazak, bisa nazak, dia bisa masuk ke situ. Syaitan tuh masuk di segala lini, gitu kan. Kalau antum sudah multazim nih, sudah mulai masuk pengajian, sudah mulai pelihara jenggot, sudah mulai ikuti pengajian, sudah mulai lisannya sudah ngomongin, oh Allah berfirman, oh itu ustaz ini bicara masalah ini. Syaitan nggak bisa goda antum berzina, susah. Benteng antum di zina kuat. Benteng antum di riba jadi sudah mulai kuat, sudah mulai ada tameng. Di mana? Di fitnah, di ghibah. Antum lemah di situ. Makanya dimasukin di majelis ilmu tuh fitnah dan ghibah luar biasa itu. Nggak kenal, nggak apa main fitnah sembarangan. Ini dosa yang bisa terbuka. Syaitan masuk ke celah di mana antum lemah di situ. Kan itu. Ada orang rajin sholat nggak bisa diganggu, nggak bisa tinggalin sholat. Syaitan sudah putus asa di sini. Tapi dia lemah di lawan jenis misalnya. Syaitan buat dia lemah. Dia bisa pacaran, bisa zina. Itulah digerogotin sama syaitan, gitu kan? Dan orang mukmin jeli, tidak boleh ada yang luput. Ini tidak boleh ada yang lolos. Syaitan bisa menggoda. Setiap dia lemah di satu titik, dia perdalam ilmu di situ, supaya akhirnya dia tidak bisa didapatkan celah kelemahannya. Allahu a'lam. Jadi antum punya hati nurani saudaraku, lihat, ikuti hati nuraninya, lihat majelis ilmunya. Kalau bermanfaat jangan pedulikan perkataan orang. Karena sekarang banyak ikhwan dan akhwat begitu ya. Sedikit dengar tentang ini, oh sudah tinggalin pengajiannya, ini tinggalin pengajiannya. Kebodohan, dia sendiri yang kerugi gitu kan. Untuk apa kita ikutin perkataan orang? Nilai sendiri, dengar baik-baik. Oh iya nih, perkataannya benar, sudah. Kalau salah nih, benar di orangnya salah, ya sudah jangan ikutin, kan gitu. Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Terkait bahasan ini, apakah menyesali perceraian itu termasuk mendustakan qadar? Juga tentang hadis perceraian adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Apakah sahih hadis ini? Hadis itu sahih tentunya. Amal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Itu dulu saya jawab hadisnya sahih. Kemudian kalau masalah menyesali perceraian, apakah itu mendustakan qadar? Tentu saja menyesali tidak. Kalau menyesali, ya, yang masuk dalam masalah dosa ini memungkiri. Kalau menyesali, kita pernah mencuri terus dipotong tangannya, dia menyesali perbuatannya itu, tidak masuk dalam mendustakan qadar. Dia pernah menikah, kemudian dia lihat pasangannya ini tidak cocok, lalu kemudian dia cerai, dan dia merasa menyesal kenapa buru-buru bercerai. Mestinya dia bertahan dulu misalnya. Nah itu penyesalan atas perbuatan. Ini tidak termasuk dalam mendustakan qadar, insyaAllah ya, tidak masuk dalam mendustakan qadar. Dan berbicara masalah perceraian, saya sudah berkali bahasakan teman-teman sekalian, tidak perlu seseorang itu menggunakan cerai. Kalau anda sudah menikah, dari awal menikah diniatkan memang ini kehidupan abadi sampai di akhirat sana. Sekalian, memang ini nikah suami istri sampai di akhirat. Setiap ada sesuatu yang belum terpenuhi dari pasangan kita, kita niatkan masih ada hari esok, masih ada lusa. Dan orang beriman tahu dia akan sampai di akhirat sana di surga abadi, khalidina fiha. Nanti di sana dia bisa berbagi. Saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kalau ada sesuatu yang belum bisa saya berikan, kita masih punya hari esok, masih ada hari lusa. Dan kita menikah ini sampai ke surga sana. Sekarang belum bisa, besok bisa, lusa bisa. Semuanya bisa dijalani bagi orang beriman. Jadi cerai ini harus dijauhi, ya. Ingat teman-teman sekalian, ada sihir atau tidak ada sihir, selalu target syaitan perceraian. Sebagaimana hadis yang sudah kita tahu sama-sama masyhur, iblis memiliki singgasana di lautan kata Nabi SAW, dan dia setiap hari menerima laporan anak cucunya. Ada yang mengatakan berkelahi, membuat orang berkelahi, ada yang mencaci maki, ada orang yang mabuk, dianggap biasa oleh iblis. Nanti ada yang mengatakan saya menceraikan suami istri, barulah oleh iblis dianggap itu sebuah prestasi yang sangat besar, prestasi yang sangat besar yang semestinya ya dijadikan sebagai pegangan sebagai atau setiap orang beriman agar jangan sampai membiarkan syaitan itu masuk. Jadi jangan mudah kecewa dalam rumah tangga, jangan mudah putus asa. Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan pernah membenci pasangan hidupnya yang mukminah, istrinya atau istri suaminya. Kalau dia menemukan satu kekurangan di satu sisi, dia akan mendapatkan kelebihan dari sisi yang lain. Kecuali memang masalah fatal ya. Misal seseorang itu terus terjerumus dalam maksiat, mabuk terus, suka memukul, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, istri yang nusyud, keluar rumah sembarangan, tidak izin.
selingkuh, berbuat zina, nah itu lain. Diingatkan tidak mau tobat, ya ini saatnya kita berpisah. Ya. Disitulah kita gunakan kalimat mulia cerai itu. Tapi kalau teman-teman kalau telat datang, lupa janji, sesuatu yang masih bisa ditoleransi, bisa diganti hari esok. Kenapa harus ucapkan kalimat cerai? Ya. Kenapa harus mengatakan pulangkan saya ke orang tua saya? Kenapa harus setiap suami mengancam, mengatakan kalau kau tidak begini saya akan ceraikan kamu? Kalimat ini sebenarnya nggak usah digunakan. Karena ini masalah halal atau haram kemaluan pasangan kita. Ustaz mengatakan bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk taubat, tapi tidak juga taubat. Pertanyaannya, bukankah sifat Fir'aun yang tidak mau taubat adalah takdir karunia Allah? Dan mengapa Allah memberikan kesempatan kepada Fir'aun? Padahal sifat Fir'aun adalah ciptaan Allah itu sendiri. Jangan bingung dengan bahasan takdir. Untuk lebih jelasnya begini, saya sudah pernah jelaskan. Ini rincian agar mudah difahami masalah takdir. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya ikhtiar. Kalau yang mutlak memang gak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, wajah kita seperti ini, gak ada pilihan. Ya sudah begini Allah ciptakan, ya terima. Mau putih, mau hitam, ya. Mau sempurna, mau cacat, itulah takdir Allah mutlak. Kita nggak bisa bangkang itu. Warna kulitnya, kemudian berapa helai rambut yang tumbuh, kemudian sistem pencernaan, fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, mulut mengucap, lidah mengecap, tangan memegang, kaki melangkah, semua ini mutlak. Fenomena alam, pergantian siang malam, ya, musim silih berganti, jenis-jenis hewan, segala macam ini adalah takdir mutlak. Termasuk dalamnya adalah ajal. Kita nggak ada pilihan di situ. Orang tua kita nggak bisa milih. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Mau buruk, mau baik, mau dari suku mana, pokoknya ini adalah orang tuamu. Lahir anak kita, ini anakmu. Nggak bisa kita menghindar darinya. Mutlak semuanya. Allah sudah atur dengan kemahaadilannya. Ada yang takdir sifatnya ikhtiar, berhubungan dengan af'al ibad, perilaku sehari-hari. Seperti teman-teman sekarang datang di ta'lim ini pakai baju. Antum pilih baju warna masing-masing, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang... Ini kan ikhtiar kita kan? Tadi juga datang ke ta'lim sini, bisa datang, bisa enggak. Itu juga ikhtiar. Tapi masuk dalam istilah takdir, cuma takdir ikhtiar. Maksudnya Allah catatkan di Lauhil Mahfuz dengan keluasan ilmunya Allah sebagai pencipta. Kalau si fulan pada hari ini, kalau saya ciptakan dia di umur ini, dia akan ke masjid ikut ta'lim, dia akan pilih baju warna itu, dia akan pilih makanan itu. Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz dengan keluasan ilmunya. Makanya dikatakan waqad ahata bikulli syai'in ilma dalam ayat. Allah mengatakan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Seperti contoh hadis yang kata Nabi SAW, Allah pertama menciptakan pena dan berkata, catatlah. Pena berkata, apa yang saya catat wahai Tuhanku? Catat semua takdir yang akan terjadi. Sebelum kita diciptakan. Semua sudah dicatat. Tetapi di sini yang mutlak Allah ingin dengan keinginannya, dengan keadilannya terjadi. Tidak bisa ada pilihan kita di situ. Sebagaimana saya kasih contoh tadi. Yang ikhtiar, perilaku sehari-hari, makan, minum, tidur, masuk dalamnya menikah. Kita punya opsi menikah dengan si A, si B, si C. Kita pilih si B. Takdir ikhtiar kita. Kita sendiri yang milih kok. Tapi Allah sudah tahu kita akan pilih dia. Gitu kan? Ini namanya ikhtiar. Nah, kasus Fir'aun, dia kafir atau dia beriman, ikhtiar dia itu. Hah? Bisa nggak sekarang orang muslim dia bilang, naudzubillah, saya murtad. Dia bisa ucapkan itu. Kalau dia niat dalam hati itu, maka pindah agama. Ikhtiar dia kan. Dia bisa beriman. Orang kafir bisa sekarang setiap saat dia syahadat masuk Islam. Ikhtiar dia. Allah SWT berikan petunjuk sinyal untuk dia dapat hidayah, peringatan dari lisan orang, dia lihat fenomena alam, ada sesuatu yang terjadi, Allah ingatkan. Ikhtiar dia, gitu kan? Jadi Fir'aun pada saat dia memilih kafir, ikhtiar dia sebenarnya. Tapi Allah dengan sifat maha penyayangnya nggak mau hambanya masuk neraka. Masih dikirimkan Rasul. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun alaihi wassalam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan. Kalian berdua pergilah ke Fir'aun, coba ucapkan kalimat yang baik sama dia. Siapa tahu dia sadar. Allah SWT ingin, tapi ikhtiar dia, enggak, saya enggak mau, ngotot. Ya sudah, sekalian mati dalam keadaan kafir, gitu kan?
Jadi seperti itu memahaminya. Allah menciptakan Fir'aun, menciptakan sifat-sifatnya, tapi Allah tidak menginginkan dia memilih sifat buruk. Buktinya Allah kirim kepada dia Musa dan Harun supaya dia jadi baik. Semua teman-teman sekalian, semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat maksiat, tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali sinyal hidayahnya Allah datang. Tidak ada. Semuanya, kata ulama, disepakati oleh para ulama, pasti datang kepadanya sinyal hidayah. Jadi misalnya dia berdosa, menyesal, dia merasa sumpah. Kalau dia larikan ke agama, dia dapat jawabannya tuh. Semua sumpah, suntuk teman-teman itu datangnya dari dosa. Taubat kepada Allah, dia akan tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir, mengingat Allah, kembali ke jalan Allah, maknanya semua sama, gitu kan? Itu akan menenteramkan hati seseorang. Ya. Seperti itulah memahami masalah takdir. Jika qadha itu adalah sabar, maka kadarnya adalah tanda tanya. Tentu saja fa inna ma'al usri yusra. Antum kalau terjadi sesuatu, antum sabar, pasti ada titik klimaksnya, ada kadar. Nggak ada kadarnya. Itulah yang dari tadi kita bahas nih 1 jam ceramah menjelaskan masalah itu. Semua keputusan adalah keputusan Allah dan semua ada kadarnya. Baik Ustaz, ada orang sakit sampai mati nggak sembuh. Mana kadarnya? Mati itu kadarnya. Kan berhenti kan? Begitu dia mati berhenti penyakitnya. Itu kadarnya. Jadi memang begitu, semua ada qadha dan qadarnya. Hati-hati jangan sampai memungkiri. Dari tadi kita bahas ini, jangan mendustakan qadar, ya. Sewaktu SD dulu saya memahami maksudnya mungkin ya, qadha itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan qadar takdir yang bisa dirubah sesuai ikhtiar. Di bawah ini termasuk rukun iman yang mana? Percaya kepada qadha dan qadar atau percaya kepada qadar baik dan qadar buruk? Ini masih bingung ini, ya. Nggak usah berbolak-balik di pertanyaan yang sama. Sudah paham belum yang tadi saya terakhir jelaskan nih? Hah? Mana suaranya nih? Paham nggak? Kalau pakai cambuk nih. Kalau nggak paham luar biasa. Sudah pakai bahasa Indonesia, sudah pakai mic, ada lampu terang, masya Allah. Nggak jelas juga gimana. Jadi jangan berputar-putar di situ. Pemahaman SD dulu lupain aja deh. Sekarang pemahaman di Nurul Iman. Di Blok M Sulaiman akan lantai 7 ini. Jadi insya Allah sudah seperti apa yang saya jelaskan tadi. Karena ini sama jawabannya. Akan sama jawabannya dengan pertanyaan sebelumnya. Orang tua Ana adalah salah satu kepala daerah di salah satu kota. Ana sangat khawatir dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin karena hidayah Allah belum menghampirinya. Saat pemilihan Ana terfikir dan berdoa agar beliau tidak terpilih karena terbayang apa ini? Terbayang bila beliau jika memimpin tapi tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ana selalu berdoa agar beliau diberi hidayah, dan jika sampai pada akhir hayat beliau belum mendapat hidayah, apakah memang qadar Allah adalah demikian? Terus terang Ana sedih. Apa nasihatnya Ustaz? Saya sudah bilang tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, hidayah Allah selalu datang. Selalu datang. Setiap saat datang. Saya kasih contoh gini. Pada saat kita melihat badai, guntur, gelap, spontan sinyal Allah datang, ada perasaan khawatir untuk ke situ. Lapar, qadanya Allah. Kadarnya kan makan maka hilang gitu kan. Tapi lapar itu sendiri sinyal dari Allah. Tubuhmu lagi butuh nutrisi itu, makan. Haus, tubuhmu lagi butuh cairan, kan gitu. Sinyal Allah terus datang. Nggak pernah nggak. Kita niat sedikit saja mau bangun sholat malam, pasti terkaget tuh. Coba praktekin sebentar tidur malam, niat dalam hati ikhlas mau bangun, terbangun tuh. Niat, bahkan saya berulang kali, saya mau niat bangun jam 3 malam. Jam 3 saya bangun, lihat jam 3, subhanallah. Saya dengan niat, innamal a'malu binniyat. Allah SWT berikan. Selalu saja sinyalnya Allah datang, nggak pernah nggak. Sampai ulama tadi saya bilang mengatakan orang kafir pun sebelum meninggal ada sinyalnya Allah untuk membuat dia taubat. Selalu saja, ada saja dari lisan orang lain kah,
tersirat di hatinya kah, dia baca buku kah, apa saja. Karena hampir semua situasi dan kondisi di sekitar kita bisa menjadi sinyal hidayah ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak saya pernah berbicara dengan saya, ayah sekarang bukan lagi zaman Nabi SAW, jadi jangan kolot dong. Nah, sedangkan saya sudah memberitahu jika Nabi kita memberikan contohnya. Apa yang harus saya perbuat dengan anak saya, juga istri saya yang mengatakan jika zaman sudah berbeda, kita tidak lagi seperti zaman Nabi. Maksudnya nggak usah ikutin Nabi ya. Tidak ada istilah mengikuti Nabi SAW itu ketinggalan zaman ya. Jadi tanyakan, pasti setiap kalimat yang terucap dalam lisan seseorang ada penyebabnya. Ucapan, perilaku, ya, sikap, semua itu ada penyebab. Setiap teman-teman ingin mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang sedang dihadapin, cari tahu sebabnya saja. Perbaikin dari sebab itu. Sekarang yang saya baca di sini permasalahan di kalimat kolotnya. Ya. Baik, tanya anak kita, duduk. Apa yang kamu maksud dengan kolot itu? Oh, ayah berjenggot. Yang biasa saya tonton di TV alat cukur jenggot. Itu modern TV. Nggak ada iklan suruh pelihara jenggot. Misal, kita tahu sebabnya kan? Ternyata gara-gara tontonan dia nih. Coba cari tahu sebabnya. Tanya saja. Kenapa kolot? Apa yang kamu maksud dengan kolot? Istri tanya, apa yang dimaksud dengan kolot? Apa sih? Oh, karena saya selalu dibangunin sholat malam. Oh, berarti permasalahannya dia lebih suka tidur malam hari. Obatin di situ. Baik, ini baca nih hadis-hadis tentang fadilah sholat malam. Ini lihat nih, ini. Dijelaskan. Maka insya Allah dengan mengetahui inti permasalahannya, kita akan bisa memperbaiki permasalahan itu dengan izin Allah, gitu kan? Jadi insya Allah nih kalau saya lihat cuma karena masalah kalimat kolotnya saja, dan pasti ada sebab kenapa anak anda mengatakan itu, kenapa istri mengatakan itu. Dan teman-teman juga saya perlu beritahukan satu hal ya, bagi ikhwah dan akhwat yang baru sadar, maaf saya bahasakan ini, saya baru mengenal agama, baru taubat di jalan Allah, jangan antum begitu semangat masuk di pengajian, sudah terasa ada ilmu, ada iman, dan ini tidak pernah kita berbagi ke istri, kepada suami, kepada anak. Lalu tiba-tiba kita ingin mereka seperti kita. Ini nggak mungkin. Ya? Misal gini, kita dulu nggak, jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu masih Senin Kamis, gitu kan? Oh iya, sekarang ikut taklim, masya Allah, sholatnya 5 waktu, iya sudah mulai sholat malam. Istri kita sama dulu, begitu juga modelnya, gitu kan? Baik, sekarang kita ikut taklim sudah paham, dia nggak ikut taklim, kita tiba-tiba mau ngajak dia seperti kita. Gak bisa ini, spontanitas, kecuali dia meniti jalan yang sama, atau minimal kita berbagi dengan dia ilmunya. Kalau tiba-tiba gara-gara dia tidak mau sholat malam lalu kita langsung menilai dia buruk, gak bisa teman-teman sekarang. Karena memang dasarnya kita dulu sama-sama dengan dia kan. Maka apa yang menjadi penyebab kita bisa meraih hidayah Allah itu, kita juga sampaikan kepada dia. Makanya saya bilang teman-teman sekalian, dan selalu saya ingatkan, jadikan majelis ilmu itu hiburan. Kita selalu menganggap majelis ilmu itu orang-orang tua, orang-orang yang sudah lumpuh. Oh iya, orang yang sudah sakit parah, ke taklim deh. Kalau yang muda-muda di pinggir pantai, ke diskotik, ke bar. Nah, ubah. Majelis ilmu itu hiburan teman-teman sekalian. Hiburan. Kalau tidak terhibur antum, tidak mungkin tidak merasakan ada manfaat. Mana mau duduk 2 jam dengarin? Muka saya begini terus dilihat gitu. Orang bosan juga gitu kan. Tapi karena kita jadikan, niatkan ini adalah ilmu, saya bermanfaat. Apalagi kalau dinikmatin, enak aja itu nikmat. Karena ibadah itu punya kenikmatan, dosa juga punya kenikmatan. Tapi kedua kenikmatan ini gak bisa bersatu, seperti minyak sama air. Kalau antum mau nikmatin ibadah itu, harus fokus ke situ dan tinggalkan lawannya. Karena kalau masih berimbang antara pahala amal saleh dengan dosa, maka kita tidak bisa khusyuk, nggak bisa nikmat ibadah itu. Kapan dia nikmat? Kalau keran dosanya ditutup, ininya ibadahnya terus dikerjain, nanti rate-nya naik. Kalau makin naik, kita makin tutup pintu dosa, nggak lagi nonton TV. Maaf, saya bahasakan ini, yang saya masukkan adalah acara-acara yang tidak baik, gitu kan?
yang sudah jelas-jelas bisa merusak akhlak kita tinggalkan. Mulai sibuk tadinya cuma baca buku dongeng kosong yang tidak ada manfaatnya, baik sekarang baca buku tentang sahabat. Saya kan pernah bilang, coba mulai sekarang terapin teman-teman, setiap malam jangan tidur kecuali baca kisah satu sahabat. Anda laki-laki di sini, jadikan PR. Akhwat kita di belakang sana, jangan tidur kecuali baca satu kisah sahabiat. Setiap malam satu orang, yang ringkas saja. Tinggal ketik sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, sahabat yang jamin masuk surga, pindah ke sahabat semua. Setiap malam jadikan PR. Baca saja, cuman baca kisah mereka. Itu sudah punya pengaruh yang besar. Masalah kiprah mereka di jihad, masalah kiprah itu akan mewarnai kehidupan kita. Nanti itu akan mewarnai teman-teman sekalian. Nah, kalau kadar ibadah kita naik terus, sholatnya tetap yang biasa aja antum kerjain. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah Senin Kamis, dan ibadah memang harus dipaksakan konsepnya supaya dia naik. Semua yang antum sendiri lebih tahu. Apa ini keran dosa yang masih terbuka nih? Oh, saya kadang-kadang masih duduk gosip sama teman-teman, tutup. Oh, saya kadang-kadang masih tonton cuplikan ini, baik, ditutup. Apalagi nih kira-kira, kita tutupin semua. Nanti dia akan minimal redah, minimal di situ tempatnya, gitu kan. Apalagi kalau orang itu taubat, ini akan habis dosanya kan. Ini kalau habis dosa ini, rate-nya pahala ini naik. Itu khusyuk sekali itu. Kalau sholat khusyuk, dengar Quran mudah nangis, enak sekali. Dan ini tidak bisa ketemu keduanya. Tapi kalau antum masih mengimbangi keduanya, tidak bisa naik. Makanya syaitan mau selalu berimbang. Apalagi dia mau kalau dosanya orang itu naik. Ya. Ada sebuah hadis begini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang itu akan digoda oleh syaitan, maka syaitan yang akan menggodanya berkata pada teman-temannya yang sepakat untuk sama-sama menggoda, lihat sumber penghasilannya orang ini, makanannya, minumannya, pakaiannya, pekerjaannya, lihat. Kalau dari sesuatu yang haram, nggak usah repot-repot digoda, karena sumber itu sudah cukup membuat amalnya nggak diterima. Jadi menghemat energi. Syaitannya hemat energi itu. Nggak usah diganggu orang ini, biarin aja sudah. Karena ibadah yang diikuti dengan pendapatan yang haram tidak akan mendatangkan penerimaan. Karena Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Bahkan kalau ada orang yang sengaja menginfakkan di jalan Allah sumber haramnya, kata Nabi SAW, kalau ada orang memiliki pendapatan yang haram lalu dia infakkan di jalan Allah dan dia didoakan oleh orang yang menerima infak itu, kecuali akan menambah jalan dia ke neraka. Misal pendapatan haram, korupsi, curi, hajikan orang tua, dan orang tua kita doain tambah jalan neraka tuh, karena haram, tidak boleh, gitu kan? Ini nggak boleh. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Semua sumber-sumber yang haram yang tutup. Dengan izin Allah akan terbuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Dan dunia sebentar teman-teman sekalian. Apa yang mau diraih di sini? Makan cukup, minum, alhamdulillah, ibadah, tunggu mati masuk surga. Udah selesai. Simple aja begitu. Saya mau bertanya perihal Nabi Khidir yang katanya sebagian orang memiliki umur panjang. Kata sebagian orang memiliki umur panjang. Adakah penjelasan dalam hadis? Dan bagaimanakah diceritakan tentang sejarah hidup dan kematian Nabi Khidir tersebut? Adakah kaitannya dengan Nabi Khidir yang diceritakan di akhir zaman? Kalau yang disebutkan dalam hadis, dan saya kebetulan pernah menjadi bukan tim editing ya. Saya kebetulan setelah bisa dikatakan masuk dalam tim edit buku-buku hadis berhubungan dengan masalah kasus Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Yang satu buku yang diterbitkan dan sudah disebutkan dalam bahasa Indonesia. Kebetulan ada salah seorang ikhwah di Libya kalau nggak salah, dia menerjemahkan, kemudian saya yang mengeditnya. Pada saat saya mengedit, saya sempat membaca banyak sekali hadis berhubungan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi memang yang sampai kepada kita, Allahu a'lam, dinukil dari hadis-hadis, memang hanya pertemuan Musa sama Khidir saja. Dan di akhir hadis, setelah Nabi SAW ceritakan tentang Musa dan Khidir, beliau mengatakan, semoga, kata Nabi SAW ya, semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia tidak banyak bertanya pada Khidir, maka kita akan mengetahui lebih banyak lagi mukjizatnya Khidir. Sebatas itu. Tapi belum pernah ada hadis yang menjelaskan Khidir matinya kapan, matinya di mana. Bahkan ulama mengatakan hikmah ilahi, semua kematian para nabi-nabi dan tempat matinya
Ya, tidak dijelaskan secara khusus di hadis. Misal Nabi Muhammad SAW mengatakan umur Adam sekian, ayah kalian, kan bisa saja disebutkan dalam hadis ya. Yang disebutkan cuma postur tubuhnya, karena hari kiamat kita akan bangkit seperti postur tubuh ayah kita Adam. Tapi nggak pernah disebutkan kadar umurnya, matinya di daerah mana, gitu kan? Semua nabi-nabi loh ya. Dan kata para ulama, hikmahnya hanya kuburan Nabi Muhammad SAW yang sekarang jelas diketahui di situ kuburan Nabi, untuk membuktikan memang Nabi ini saja yang kalian ikutin. Gitu. Ada sebuah riwayat dikatakan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana kuburannya Musa? Apa kata Nabi SAW? Di sebuah gunung di Palestina yang kalau dari atas gunung itu dilempar batu, kadar kekuatan seseorang melempar batu. Gunungnya nggak disebutin, di ini dilempar kadar batu kemana? Nggak jelas. Maka berarti Nabi SAW memang tidak menyuruh kita khusus mencari kuburan para nabi-nabi, mendatanginya. Udah cukup kita tahu iman di risalah mereka. Kuburan yang sampai sekarang jelas kuburan Nabi adalah kuburan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah qada dan qadar khususnya sudah ditulis juga di Lauhil Mahfuz? Ya, semua di Lauhil Mahfuz. Apa saja sudah tertulis, tidak ada sesuatu yang lewat di situ. Semua sudah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz dari awal. Cukup hadis Nabi SAW tadi, awal yang Allah ciptakan pena lalu disuruh catat semuanya makadir, semuanya takdir dari awal sampai akhir. Apakah Allah sudah tahu sekarang ahli surga ahli neraka? Iya, dengan keluasan ilmunya. Tapi Allah tidak paksa hamba itu masuk surga atau paksa masuk neraka. Allah SWT berikan dia kebebasan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Tapi Allah turunkan wahyu menjelaskan, orang beriman itu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dijelaskan semua. Insya Allah kalau tidak salah nanti minggu pekan depan akan ada di upload baru di YouTube, judulnya itu inilah hasil, inilah akibat perbuatanmu. Ada ceramah terakhir di Makassar kemarin di salah satu kampus, di depan teman-teman mahasiswa saya sampaikan masalah itu. Inilah akibat perbuatanmu. Cukup banyak sekali dalil saya sampaikan di situ dengan hikmah dan izin Allah Subhanahu wa taala tentang apa manfaatnya orang yang beriman, dapat apa saja. Kemudian apa bahayanya orang yang durhaka kepada Allah. Allah menceritakan banyak sekali di situ tentang orang-orang beriman itu akan dapat seperti apa. Janji-janjinya Allah lah, pokoknya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan semua itu di Lauhil Mahfuznya, semua sudah tercatat. Apakah memperindah diri termasuk mendustakan kadar? Contoh seperti memakai kawat gigi dengan tujuan memperindah, atau memakai obat penumbuh rambut, baik untuk rambut kepala ataupun jenggot untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikhtiar kita melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama, ingat ya, kita terikat dengan perintah dan larangan Sang Pencipta. Membunuh orang dilarang kan? Tapi Nabi Khidir tadi membunuh. Perintah Allah di situ. Kita nggak boleh sujud, tidak boleh menghadap batu, tidak boleh menyembah batu ya, istilah gitu, sujud kepada batu misalnya. Tapi Ka'bah batu. Kenapa kita bisa sujud menghadap sana? Perintah ilahi ada di situ. Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon. Kalau ke laut, kita ke laut. Kalau sudah berhubungan dengan perintah Sang Pencipta, maka berarti itu bentuk ketaatan kita kepadanya, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi kalau misal seseorang lahir giginya bersusun, dan ini memang secara ikhtiar boleh dirapikan, dan Allah itu indah, innallaha jamil yuhibbul jamal, suka dengan keindahan. Asalnya umumnya manusia normalnya rata semua, baik boleh dikeluarin sama dia. Yang tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Mukanya sudah begini, alisnya begini, diubah sama dia, dikerik semua, diubah, dinaikin, dilengkungin, apalah segala macam. Nah, itu. Allah sudah tahu, memang wajah antum alisnya ini yang cocok, nggak usah diubah. Memang matanya begitu ya sudahlah. Gitu. Allah akan kirim orang yang suka mata antum, nggak usah khawatir. Nah, iya, nggak usah khawatir. Mulut saya begini, ya sudah Allah akan kirim orang yang suka mulut antum nanti begitu. Nggak usah khawatir, Allah Maha Kuasa, gitu kan? Jadi kita harus bisa menerima poin-poin seperti itu. Nah. Jadi berarti di sini boleh ya, boleh saja
Termasuk di sini menggunakan obat selama obat itu adalah obat yang benar, tidak ada campuran-campuran yang haram untuk numbuhin rambut misalnya, tidak memungkiri takdir. Karena dasarnya rambutnya ada, gugur, dia ingin tumbuhkan, gitu kan? Tapi bagi teman-teman yang botak, maaf saya bahasakan ini, tidak usah khawatir. Kalau dalam pepatah-pepatah bahasa Arab, itu malah dianggap sebuah prestasi kalau botak itu. Loh iya. Sudah tahu belum kalau Umar bin Khattab itu kepalanya botak radhiyallahu anhu? Iya. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, di antara terjemahannya begini: hai orang-orang yang botak, janganlah kalian merasa sedih karena setiap kali orang yang punya prestasi kepalanya selalu botak. Biasanya gitu, orang cerdas botak kepalanya gitu kan, gugur rambutnya, dan itu bukan aib, bukan aib. Kalau antum botak, ada Allah kasih orang yang suka botak itu. Tapi boleh nggak kita tumbuhin rambutnya? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tidak usah semuanya dipungkiri. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang ciptakan, gitu kan. Tinggal percaya diri, insya Allah pada nikmatin yang halal, Allah akan mudahkan semuanya. Apakah doa itu bisa merubah takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, gitu kan? Ada hadis yang lain juga berbunyi, riwayat yang lain, kalau doa sedang dipanjatkan ke langit, maka doa itu bersaing dengan takdir sehingga ya, tinggal siapa yang lebih dulu diizinkan oleh Allah. Tapi ulama coba merincikan masalah-masalah seperti ini. Urusan yang berhubungan dengan Lauhil Mahfuz yang sudah tercatat, nggak ada ceritanya bisa berubah. Doa yang kita lakukan teman-teman, kita adalah aplikasi kan, kita sedang menjalankan apa yang sedang tercatat di Lauhil Mahfuz. Kalau dia sifatnya mutlak, berarti kita pasti akan lalui, mati misalnya, jenis kelamin kita, fenomena alam, itulah kita harus jalani. Tapi yang ikhtiar, pilihan kita sendiri. Baik, sekarang teman-teman sekalian, kalau kita berdoa misalnya, Allah panjangkan umur saya, doa ini yang kita panjatkan, kata sebagian ulama, Allah sudah tahu di umur itu, di waktu itu dia akan berdoa, dan Allah sudah tahu diterima atau tidak. Jadi tercatat di Lauhil Mahfuz hasil doanya. Kitanya sedang mengaplikasikan, gitu ya. Kita sedang menjalankan. Ini cara Allahu alam yang saya pribadi melihat sangat bijak dalam memahami kalimat tadi. Karena kalau tidak, nanti akan bisa luas bahasannya. Misal, kalau saya sudah ditakdirkan laki-laki, saya minta pada Allah jadi perempuan, bagaimana? Kan doa bisa mengubah, misal. Kan akhirnya terbuka kepada hal-hal yang tidak perlu dibahas, gitu kan? Jadi makanya memahaminya adalah, ini bukan sesuatu yang baru. Doa dan semua fasilitas yang kita kerjakan ini sudah dicatat semua di Lauhil Mahfuz dan tidak ada perubahan di sana. Ini cuma fasilitas yang sedang kita gunakan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu merupakan sebuah takdir yang tidak bisa diubah? Sudah saya jelaskan tadi ya. Seperti yang diberikan oleh Allah, seperti sifat buruk orang tertentu. Tidak, sifat itu ikhtiar ya. Sifat itu baik atau buruk ikhtiar antum. Orang kan bisa jadi baik, bisa pendusta, bisa orang jujur. Dia bisa ubah. Pendusta besar pun bisa menjadi orang yang baik. Kan itu. Jadi itu semua masuk dalam ikhtiar dan itu bebas, kita bisa melakukannya setiap saat, kita bisa mengubahnya. Dan sudah dijanjikan janji-janji positif bagi orang yang taubat, orang yang beramal saleh, dan juga ancaman bagi orang yang berbuat dosa. Ustaz, apakah qadha setiap manusia seimbang atau tidak? Terus kenapa ada orang yang gila, dia sampai ajalnya Ustaz? Termasuk qadha kah itu? Itu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada orang lahir cacat? Kenapa ada orang lahir sempurna? Kenapa ada orang lahir gila? Kenapa itu hak-haknya Allah? Tidak usah masuk ke ranah itu teman-teman sekalian. Urus diri kita. Urus diri kita sendiri. Badan kita ini banyak kotorannya, kuping ada kotorannya, mata ada kotorannya. Urus diri ini. Jalankan apa yang diperintahkan. Dan usahakan jangan masuk ke ranah itu, mau protes. Kenapa malam? Kenapa ada siang? Kenapa ada perempuan laki-laki? Kenapa enggak semua laki-laki saja? Kenapa harus ada proses biologis kemudian hamil? Kenapa enggak langsung saja ya Allah anak, langsung anaknya jatuh dari langit? Keinginannya. Kalau kita buka pintu ini banyak protesnya ini.
ya. Udahlah, lahir dalam keadaan ada orang gila di pinggir jalan, kuasa Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat aib pada diri seseorang tidak ada padanya, dia bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak. Itu yang kita diperintahkan dalam agama. Jadi kita nggak usah bilang kenapa Allah buat dia gila ya, itu bukan urusan kita. Nggak usah masuk ke situ. Ini kalau kita buka banyak sekali nih. Kenapa kok dia bisa dapat istri begitu, saya tidak ya? Kenapa dia dapat mobil itu? Kenapa dia dapat suami begini? Kenapa dia, panjang ceritanya nih. Nggak selesai-selesai, hanya nggak ada waktu ibadah gitu. Terima, selesai. Orang beriman adalah orang yang menerima. Kemudian kalau ada hikmahnya pelengkap, bukan target utamanya. Saya nggak paham ini pertanyaannya. Mesti lebih jelas ya. Jika Allah sudah menciptakan qada dan qadar manusia, kenapa Allah menciptakan manusia di mana Allah sudah mengetahui nanti? Jangan masuk ke ranah itu. Gini rasionalnya. Saya punya perusahaan, saya bangun 5 lantai, saya pasangin AC, semuanya bagus, karpetnya saya kasih warna biru, kacanya biru, semua serba biru, karena saya suka warna biru. Ada pegawai, saya buka pendaftaran, pegawai datang semuanya. Begitu masuk bekerja, saya jelaskan, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya ini, silakan kerja ini, ruangan masing-masing. Begitu pegawai datang, dia datang, Pak, kenapa warna biru Pak karpetnya? Kenapa Bapak buat 5 lantai bangunan ini? Kenapa Bapak mau terima pegawai 30 orang? Kenapa kamar mandinya jumlahnya cuma 2? Kenapa? Jawaban saya terakhir apa? Ini punya saya. Hah? Benar nggak? Ini punya saya. Kamu datang di sini kerja, selesai. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Paham? Alhamdulillah. Makin lama makin pintar itu. Rupanya harus contoh kantor dulu ya. Hukum pedagang yang tidak mau kasih orang yang ingin berdagang barang dagangan yang sejenis, beli barangnya di mana dengan dalih takut nanti jadi saingan. Apakah itu memang takdirnya orang itu untuk tidak dikasih tahu beli barangnya di mana? Itu ikhtiar dia. Kenapa harus takut itu? Makin banyak orang, saya subhanallah punya pengalaman pribadi ya. Di Makassar, saya dari kecil suka melihat di daerah dekat Pantai Rosari di Makassar itu ada toko emas banyak sekali. Waktu saya lagi jalan sama ayah saya jazakallah khair, sering kadang-kadang memberikan kalimat-kalimat mutiara nasihat yang saya rasa memang manfaatnya besar sekali, jazakallah khair. Jadi beliau mengatakan kepada saya, Khalid, berhubungan dengan masalah rezeki yang telah Allah takdirkan kepada seseorang, banyak di antara umat Islam yang mungkin pemahamannya masalah bagaimana Allah membagi rezeki ini masih tersaingi dengan pemahamannya sebagian orang-orang kafir dalam masalah ini, padahal mereka tidak beriman sama Allah. Sebagai contoh, toko-toko emas ini banyak sekali orang non-muslim rata-rata di situ, rata-rata non-muslim. Tapi kalau ada orang yang datang buka toko emas baru, mereka malah senang. Karena mengerucut, orang jadi tahu, emas di mana daerah sini, makin banyak. Dan dari saya masih kecil sampai sekarang toko-toko emas itu makin maju. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sudah pernah jelaskan, ada memang rezeki yang sifatnya mutlak, ada yang ikhtiar juga kan. Supaya lebih memahami, kalimat ini saya gunakan supaya lebih memahami saja. Jadi kalau yang mutlak itu seperti warisan yang kita dapatkan dari orang tua. Kita lagi duduk kayak tadi, saya dikasih panitia ada jus di sini, masya Allah mangga. Saya nggak pesan sebelumnya, dan diantarkan lalu saya minum. Apalah ya kira-kira kita ditraktir sama teman, itu artinya rezeki yang sudah pasti datang. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, tidak ada jiwa yang meninggal kecuali rezekinya semua akan diberikan. Dan juga hadis Nabi SAW, kalau seseorang lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Ini mutlak, pasti sampai kepada kita. Ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar ini memang rezeki ikhtiar ini, dia akan bertambah kadar rezeki kita kalau kita punya ikhtiar. Seperti orang sekolah S1, sarjana supaya bisa bekerja dapat duit,
Sudah pintar, mau lagi S2 supaya kalau di kampus mungkin dia ngajar lebih tinggi gajinya, S3 nanti profesor, tulis beberapa karya ilmiah dan seterusnya. Atau orang punya satu butik kemudian dia pelajari, dia punya ilmu, dia buka lagi 5 butik, 10 butik cabang, akhirnya dia bisa menguasai. Ini ikhtiar dia, ini adalah ikhtiar dia. Ini boleh saja dia lakukan ikhtiar-ikhtiar. Tapi kalau dia misalnya takut tersaingi, dalam arti kata takut tersaingi ini tidak perlu orang lain buka di sebelahnya karena takut nanti rezekinya, ini pemahaman yang keliru. Dan kita tahu memang dari zaman dulu ya, pemetakan pasar itu seperti pasar untuk sembako atau pasar untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada, memang berdekatan semua. Penjual beras berdekat-dekatan, penjual ayam berdekatan, tapi semua mendapatkan rezeki. Jadi tidak perlu khawatir soal seperti itu. Insya Allah enggak masalah. Kalau ada orang bertanya beli dari mana, kalau kita tahu dalam Islam, kita kalau tunjukkan orang kebaikan dapat pahala tidak? Baik, tunjukkan. Tidak ada masalah. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala tahu menilai kadar keikhlasan kita itu. Saya ingin sekali berjenggot. Berbagai usaha sudah saya lakukan seperti pakai minyak kemiri, digosok pakai glide, ya, diusap-usap pakai tangan, tapi tak kunjung tumbuh. Apakah ini termasuk takdir Allah? Dan apakah saya mendapatkan pahala sunnah orang yang berjenggot jika tidak berjenggot gitu ya? Tentu saja ya. Takdir Allah SWT. Kalau kita sudah ikhtiar lalu tidak bisa, ya sudah. Sama dengan orang yang postur tubuhnya pendek, berusaha tinggi tidak bisa-bisa, ya sudah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah ikhtiar, sudah selesai, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah niat baik, insya Allah dicatat pahala oleh Sang Pencipta Allah. Ini luar biasa nih, orang berusaha untuk tumbuh jenggot. Ada orang ada jenggotnya dipotong-potong. Manusia memang aneh-aneh ya. Ibu saya pernah baca buku-buku tanda-tanda kematian. Sekarang dia sakit asam lambung dan seolah-olah dia akan meninggal saat ini dan selalu berpesan kepada anak-anaknya. Bagaimana sikap saya kepada ibu saya agar dia tidak selalu berpikiran merasa ingin meninggal? Terkait tema hari ini tentang qada dan qadar. Doakan ibu saya Ustaz agar disembuhkan dari penyakit. InsyaAllah semoga Allah angkat penyakitnya dan seluruh muslimin dan muslimat juga diangkat permasalahan dan penyakit-penyakitnya. Kalau masalah mati sudah pernah saya jelaskan. Kalau ada seseorang yang selalu memiliki perasaan mengingat kematian, itu tanda-tanda keimanan teman-teman sekalian. Jangan dibuang itu. Karena untuk memunculkan perasaan akan mati, kemudian akhirnya terdongkrak untuk beribadah kepada Allah, itu adalah tanda-tanda keimanan. Karena kenapa banyak orang-orang yang berfoya-foya, orang yang berbuat maksiat, kenapa mereka berani melakukannya? Karena mereka tidak berpikir akan mati. Mati itu hanya akan datang kepada orang yang memiliki keimanan. Itu sudah satu hal yang positif. Nanti kalau saya mati bagaimana ya? Nanti akan begini. Itu selalu sampai sebagian ulama salaf menggali liang lahat di belakang rumah mereka untuk mengingat kematian. Setiap malam masuk, duduk, nanti kemudian dia masuk ke kamarnya tidur sehingga tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Seperti itulah memang. Ya. Jadi ini tanda keimanan. Kalau menurut saya tinggal ditunggangin keadaan ini untuk memotivasi ibu anda ini supaya rajin beribadah. Dukung ibadah-ibadahnya, berikan sejadah yang baru, berikan mukena yang baru, mungkin berikan Quran yang besar, dia mau baca. Dukung apa saja, apa yang dia minta kita berikan, kesempatan berbakti. Kalau saya ini malah positif. Jangan malah berharap itu dihilangkan, gitu kan? Tidak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mati. Kita bisa ingatkan. Ini anda bisa mengingatkan ibu antum, bisa ingatkan ibu antum, atau untuk kita juga semua teman-teman sekalian. Bagi orang beriman, mati itu bukan akhir segala-galanya, tapi awal segala-galanya. Bagi orang beriman. Karena kita akan menerima hasil. Ini nanti antum dulu di majelis ilmu, sholat berjamaah, apa saja ibadah yang sedang kita kerjakan teman-teman, mati itu akan membuat kita melihat hasilnya. Kegembiraan seseorang bisa mengetahui hasil daripada perbuatannya, gitu kan? Sama kita ujian, kita sudah sekolah bertahun-tahun, 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun kita sekolah, kemudian kita di ujian untuk menentukan hasil kita. Setelah kita ujian, datang ujian tersebut, lalu kemudian kita menunggu hasilnya. Seperti itulah, kematian itu seperti ujiannya. Kemudian dia akan melihat hasilnya. Kalau orang beriman tidak akan pernah khawatir. Makanya pernah saya jelaskan, para sahabat ridwanullahi alaihim, itu kalau ada di antara mereka yang mau meninggal, mereka malah saling datang menyampaikan berita gembira. Berita gembira lah buat kamu ya, kamu akan meninggal. Sebentar lagi kau akan lihat hasil daripada perbuatan baikmu.
kau akan melihat ibadah itu, kau akan masuk surga, kau akan bertemu dengan Nabi SAW. Mereka saling menyampaikan berita gembira, karena orang beriman mati itu awal segalanya bagi mereka. Yang perlu khawatir menghadapi kematian memang orang kafir, orang fasik, karena memang jelas ujung-ujungnya dia akan masuk ke neraka, akan disiksa. Jadi bagi orang beriman tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya ibu anda mengatakan, nak sebentar lagi mungkin kalau ibu mati, ibu berharap begini. Oh iya ibu, baik. Mudah-mudahan Allah berikan ibu umur panjang, kami masih sempat berbakti. Dan ibu mati itu sebenarnya bagi orang beriman hanya pindah alam kok. Ibu akan menuju ke kehidupan abadi. Mungkin ibu, mungkin saya, mungkin kakak, mungkin adik lebih dulu. Tapi insya Allah dengan tiket yang sama iman dan amal soleh kita akan ketemu di sana. Kan? Selalu begitu motivasinya. Di kalangan keluarga saya sering ada kepercayaan tentang hari yang buruk dan pada hari tertentu tidak boleh bepergian dikarenakan percaya akan adanya bahaya pada perjalanan. Apakah termasuk mendustakan takdir dan bagaimana cara menasihati mereka? Ini termasuk perilaku jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu para orang-orang di Mekah begitu, ya. Mereka punya tatayur, menggantungkan nasib pada benda, gitu kan. Ini sudah selesai terakhir ini. Jadi menggantungkan nasib pada benda. Seperti mereka seringkali mengambil bulu merpati pada zaman dulu, lalu ditulisi pertama pergi, yang kedua tidak pergi, yang ketiga kosong, dimasukin dalam sebuah kotak, lalu dia acak, diambil tanpa dia lihat ke dalam. Kalau keluar bulu yang tertulis pergi, oh berarti saya selamat kalau jalan. Apa hubungannya dia selamat dengan bulu? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Ini tradisi jahiliyah dulu kan. Kemudian kalau keluar jangan safar atau jangan pergi, berarti dia kalau dia paksakan pergi akan ada kecelakaan menurut keyakinannya. Kalau keluar bulu yang kosong, dia harus mengulangi cari salah satunya sampai ada pergi atau tidak pergi. Seperti itulah keyakinan mereka. Maka ini teman-teman sekalian perbuatan jahiliyah, tidak boleh. Tatayur namanya, menggantungkan nasib pada benda. Itu satu sisi. Sisi yang lain, tidak ada namanya hari buruk dalam Islam. Yang ada hari lebih baik daripada hari yang lainnya, iya. Seperti Jumat lebih mulia daripada hari yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Jumat adalah hari yang terbaik semenjak diciptakan langit dan bumi. Memang sudah begitu. Kata Nabi SAW, Yahudi memilih Sabtu, Nasrani memilih Ahad, dan aku diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilih Jumat sebagai hari raya umatku. Memang itu ada hari lebih baik dari yang lainnya. Tapi hari sial, hari buruk nggak ada ini. Makanya dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, La tasubbud dahar fa innid dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu, diantaranya menganggap sial waktu itu, karena akulah penciptanya. Akulah penciptanya. Jadi tidak ada ini, harus dihapus ini. Nggak ada namanya hari sial. Mau pindah rumah, mau beli barang, beli saja, bismillah, kapan ada rezeki jalan. Tawakal Allah, yang penting sumbernya halal, produknya halal, sistem yang dipakai halal, jalani. Ya, simpel, begitu Islam, ya. Melanjutkan masalah Khidir, banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan para ustadz, seperti banyaknya orang yang mengaku bertemu dengan Khidir dan seolah-olah mereka menjadi wali Allah. Pertemuan Nabi Khidir dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, juga ulama-ulama sekarang, syubhat dan seterusnya, ya. Mungkin ditanyakan apakah ini benar atau tidak, ya. Tidak pernah Nabi SAW yang lebih mulia daripada kita tidak pernah menukil pada riwayat saya baru bertemu dengan Khidir. Tidak pernah sama sekali. Ada riwayat tentang Isra Mi'raj cuma mengatakan saya dipertemukan dengan ruh para nabi di Masjid Aqsa. Itu ada. Tapi tidak disebutkan satu persatu nabi-nabinya, kecuali di langit. Itu lain lagi kasusnya pada saat Mi'raj ke langit. Tapi di dunia tidak pernah. Kalau Nabi SAW tidak pernah mengatakan bertemu dengan Khidir, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi teman-teman Nabi nggak pernah mengaku, bagaimana orang ini bisa mengatakan ketemu dengan Khidir, gitu kan? Ini semua was-was syaitan ini, gitu kan? Ini nggak benar sama sekali. Menganggap Khidir akan datang kepadanya, memberikan salam kepadanya lah. Ini semua teman-teman sekalian, kalau saya sangat yakin mengikuti wahyu yang benar tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang mulia ini. Ini adalah salah seorang dari mazhab Hanafiyah yang terkenal dengan ilmunya, tapi banyak orang salah gunakan namanya orang ini, ya, rahimahullah. Ini orang yang luar biasa sebenarnya dalam ilmu fikih, dalam ketaatan, tapi disalahgunakan. Akhirnya orang melukis-lukis, dianggap fotonya segala macam, kemudian dikatakanlah malam Jumat ruhnya bisa datang. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia, titik.
Itu dalilnya. Ya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Waktu para sahabat mati syahid di perang Badar, kata Nabi SAW di depan jenazah para sahabat, teman-teman kalian ini sekarang ini wahyu sampai ke Nabi SAW, dan ini adalah mukjizat buat Nabi SAW, bukan buat semua orang. Ini teman-teman kalian sekarang sedang berbicara dengan Tuhannya. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia. Bukan untuk ketemu sama istri sama anak, kembali dagang, kembali hidup, enggak. Kembali beraktivitas biasa. Supaya kami ikut berperang lagi, kemudian kami terbunuh lagi. Karena gampang, tinggal ditusuk musuh dapat masuk surga tanpa hisab. Enggak ada susahnya gitu. Sampai para teman-teman yang membahasakan dinukil dari para salaf, kalau ada pedangnya musuh meleset dari dia katakan surga meleset. Gitu. Oh iya. Orang tidak boleh sengaja bunuh diri, tapi kalau memang musuhnya berhasil lewatkan, berarti lewat surga. Tadi kalau kena saya masuk surga. Ada sahabat pernah ngantar suratnya Nabi SAW ditombak oleh orang-orang Persia, mati. Lalu dia mengatakan fuztu birabbi Ka'bah, ya. Saya menang atas nama Tuhannya Ka'bah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Persia bilang, ini orang aneh, ditombak, berdarah, mati, dia bilang saya menang. Mereka telusurin, apa sebabnya ini? Kenapa orang Islam ini kalau mati malah gembira? Baru mereka dapat informasi ternyata kematian itu akan masuk surga kalau dibunuh sama orang kafir begini dan begitu. Mereka dapat informasinya sangat bagus sebenarnya gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, masalah orang yang mengaku bertemu dengan Khidir ini, bertemu dengan Abdul Qadir Jailani rahimahumullah, ini ahli salam dari Nabi Khidir, ini semua adalah khurafat-khurafat yang dibuat dan tidak ada sama sekali, tidak pernah. Dan para sahabat Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Akhirnya Nabi SAW tadi mengatakan dalam riwayat, setelah itu Allah berfirman kepada mereka di Badar, sudah menjadi sunnahku, hukum peraturanku, tidak mungkin orang yang mati kembali lagi. Anda boleh kembali kepada riwayat perang Badar di riwayat Imam Bukhari. Jelas sekali kok itu, ya. Sudah menjadi hukumku, gitu kan? Tidak mungkin orang yang sudah mati kembali lagi ke dunia. Maka mereka berkata, ya Allah, kalau begitu sampaikan saja berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum mati syahid, agar mereka nggak usah takut. Perang saja mati, mereka akan dapat kok. Lalu Allah turunkan Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup dan mereka di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Ini turun kepada sahabat-sahabat yang mati di perang Badar. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka sangat menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Sudahlah, berperang saja maka kalian akan dapatkan apa yang kami dapatkan. Tapi di sini menjelaskan, kalau ada ruh yang bisa kembali teman-teman sekalian, yang lebih berhak kembali adalah orang-orang soleh seperti ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman pada mereka sudah menjadi hukumku, tidak akan kembali lagi di dunia. Itu penyampaian. Dan ini subhanallah, karena dikembangkan poin-poin seperti ini, akhirnya ada orang yang ditipu oleh syaitan. Dia kira ruhnya ayahnya datanglah, dia kira ini, dia kira itu. Sebagai penutup saya berbagi, pernah saya isi pengajian, juga pernah saya sampaikan kisah ini, tapi saya ulangin untuk penutup bahasan kita. Saya isi pengajian di satu rumah, dan rumah itu Masya Allah sangat besar di kota Makassar pada saat itu. Kemudian semua keluarganya hadir. Ini waktu awal-awal saya balik dari Madinah, sekitar tahun 2000-an ya, tahun 99-98 saya kembali, sekitar tahun 2000 pengajian ini. Kemudian semua hadir di pengajian, tiba-tiba ada satu anak perempuan lewat di dekat kolam renang agak jauh. Terus saya tiba-tiba tidak tahu kenapa saya ingin bertanya. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak, ini semua sudah hadir. Dia bilang sudah hadir. Perempuan yang jauh sana lewat itu siapa, Pak? Oh, itu anak saya, Ustaz. Kenapa tidak hadir, Pak? Biasanya kan memang ada tempatnya sendiri, dipasangin hijab sendiri. Jadi memang ada orang yang tidak hadir. Dia bilang semua orang rumahnya sudah hadir. Saya juga waktu itu tidak tahu kenapa saya bertanya gitu ya. Bilang itu anak saya. Terus kenapa nggak hadir, Pak, di pengajian? Oh, anak saya itu berbeda, Ustaz. Berbeda kenapa, Pak? Dia kalau malam Jumat sering kedatangan ruh kakek saya. Gimana ceritanya, Pak? Kalau malam Jumat tiba waktu maghrib, dia matiin lampu, dia minta kopi kesukaan kakek saya, kemudian dia berbicara dengan suara kakek saya. Saya bilang sebentar, Pak, saya yang lanjutin ceritanya.
Kaget dia, kok bisa Ustaz lanjutin? Ya sebentar. Kalau yang saya sampaikan sebentar lagi ini benar, berarti percaya itu dari syaitan. Ya bilang silakan Ustaz, baik. Pasti nanti akan keluar suara kakeknya. Kemudian dia akan sebutkan nama masing-masing orang yang di rumah sini. Benar? Ya benar. Baik. Kemudian yang kedua, dia akan secara otomatis akan menerka-nerka, mengatakan kamu fulan, rezekimu begini, kamu fulan begini, apa yang kalian mau tanyakan, kesempatan, kakek akan datang setiap malam Jumat. Benar gak? Benar Ustaz. Bahkan saya pernah ditebak tangan saya, rezeki saya dan seterusnya. Saya mengatakan itu syaitan, anaknya bapak mesti diruqyah. Itu sudah menjadi teori syar'i. Ini syaitan yang masuk was-was, menganggap ruh kakeknya datang. Ya. Padahal tidak pernah ini. Kalau ini sebenarnya ada teman-teman sekalian, maka yang bisa terjadi, Nabi SAW datang sekarang kepada umatnya, nasihatin kita yang salah. Ini kenapa kau buat yang saya tidak perintahin? Kamu bukan apa begini? Tapi enggak sama sekali. Waktu Nabi SAW meninggal, semua sahabat sedih nangis. Kenapa sedih nangis? Karena Nabi sudah enggak bakal ada. Udah selesai. Jadi kita harus berjuang sendiri nih menerapkan syariatnya. Padahal Nabi SAW bisa datang lagi kan? Bisa saja. Tapi tidak terjadi. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, berbahaya. Secara individu saya berbicara. Saya tidak bicara masalah kelompok, secara individu saya mengatakan hati-hati teman-teman dengan godaan syaitan yang seperti ini, sehingga akhirnya menyesatkan kita dari jalan Allah. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka tidak pernah menukil satupun riwayat kepada kita kalau mereka pernah bertemu dengan para nabi-nabi atau ruh-ruh seperti ini. Mereka menjalankan apa yang sudah Nabi SAW janjikan dengan keyakinan, selesai. Mereka jalankan itu. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.